Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang data dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal dan kelompok. Yuk simak pembahasan kami. Distribusi frekuensi data merupakan distribusi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya lebih cocok jika digunakan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi. Setiap interval kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam satu kelas. Tabel distribusi frekuensi data tunggal digunakan untuk menyajikan data yang sedikit, setidaknya lebih sedikit dari 30 data. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai contoh penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kan tata langkah kita membuat distribusi tunggal itu kita ikuti aja cara yang ABCD ini. Pertama kan mencari nilai tertinggi atau highest score atau H dan nilai terendah lowest score. Kita lihat di sini kan nilai tertingginya 10 sedangkan nilai terendahnya 3. Lalu kita langkah kedua menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada di list. Sebelum menghitung itu kan kita urutkan dulu yang ini. Kita masukkan ke tabel dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita masuk yang B, menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada di list. Jadi berapa banyak 10? Kita hitung di sini 1, 2 kan 2 tuh. Buat listnya 2. Segitu selanjutnya kan. Ketiga C, mengubah list atau jari-jari ke nilai angka. Jadi sini kan listnya ada 2 tuh. Lalu frekuensinya kita buat angka yang sebenarnya 2. 9 kan ada 3, kita buat angka 3. Lalu kan kita menjumlahkan frekuensi sehingga ditemukan N. Ini kita jumlahkan maka 40 N-nya. Distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi frekuensi yang memiliki nilai interval yang beragam atau kontinu, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama besarnya. Saya akan mencoba menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi bergolong. Menyajikan data ke format tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita memerlukan beberapa tahapan, yaitu menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk jangkauan, kita menggunakan rumus X max dikurang X min. Nilai tertingginya 95 dikurang nilai terendahnya 50, hasilnya 45. Sedangkan banyak kelasnya adalah K, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Jumlah datanya semuanya adalah 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari 40 adalah 1,60 sama dengan 1 ditambah 3,3 ini dikalikan dengan 1,60 hasilnya 5,28 ditambah 6,28 dibulatkan dan dinaikkan menjadi 7. Selanjutnya adalah panjang kelas dengan rumus P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya tadi kan 45, sedangkan banyak kelasnya kita ambil 6,28 sama dengan 7,16 dibulatkan menjadi 7. Guna banyak kelas yaitu menentukan banyak kelas ke bawah itu 7, sedangkan panjang kelas itu menentukan intervalnya. Lalu kita lihat nilai paling rendah 50. Kita buat 50, cara menghitungnya dimulai dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Begitu di sini kita buat 57, menghitungnya dimulai juga dari 57. Begitu seterusnya. Lalu kita buat tabulasinya, berapa rentangan nilai antara dari 50 sampai 56. Kita hitung di sini, lalu kita buat tabulasinya. Nanti kita jumlahkan, kita buat angka sebenarnya di frekuensi, begitu seterusnya. Maka lalu kita jumlahkan N-nya 40. Untuk rentangan nilai di sebelah kiri itu adalah batas kelas bawah, sedangkan yang kanan itu adalah batas kelas atas.
frekuensi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana suatu gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka yang telah tersalur, tersebar, terbagi, maupun terpencar. Biasanya penggunaan data frekuensi ini dapat diterapkan dalam bentuk tabel, gambar, maupun grafik. Penyajian data distribusi frekuensi tunggal adalah distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya biasanya diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi atau discrete. Setiap interval kelasnya hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Sedangkan tabel distribusi frekuensi kelompok adalah sesuatu jenis tabel statistik yang disajikan dari angka. Penyajian datanya biasanya memiliki langkah-langkah yang bersifat sistematis dan membutuhkan ketelitian serta keakuratan perhitungannya yang sangat sistematis.